Mengejutkan, tamatnya karir sang jenderal di Polri. Kini, Ferdy Sambo dibayangi hukuman mati. Irjen Ferdy Sambo resmi dipecat dari Polri. Karir Jenderal Bintang 2 itu di Korps Bayangkara benar-benar tamat. Sempat tak terima atas pemecatan dirinya, Sambo mengajukan banding melalui Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Namun, sidang KKEP menolak bandingnya. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri tersebut resmi diberhentikan secara tidak hormat. Kini, perwira tinggi Polri itu dibayangi ancaman hukuman mati sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo sedianya mengukir karir moncer selama berkiprah hampir 3 dekade di kepolisian. Dia bahkan disebut-sebut sebagai Jenderal Bintang 2 termuda. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan, 19 Februari 1973 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1994. Sambo berpengalaman di bidang reserse tahun 2010. Dia menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Karirnya terus menanjak hingga tahun 2012 ditunjuk sebagai Kapolres Purbalingga. Setahun setelahnya, dia menjabat sebagai Kapolres Brebes. Kian melesat, pada tahun 2015, Sambo menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum atau Wadireskrimum Polda Metro Jaya. Dia juga sempat dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat atau Kasubdit 4, lalu Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri pada tahun 2016. Lalu, 16 November 2020, Sambo mulai menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Siapa sangka, ini merupakan jabatan terakhirnya sebelum didepak dari Polri. Sepanjang karirnya, Sambo pernah terlibat dalam pengungkapan sederet kasus besar seperti bom Sarinah Tamrin 2016, kasus kopi mengandung sianida 2016, kasus surat palsu tersangka Joko Chandra 2018, hingga kebakaran gedung Kejaksaan Agung RI 2020. Kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menjadi awal mula runtuhnya karir Sambo di institusi Bayangkara. Kasus ini pertama kali terungkap pada 11 Juli 2022. Narasi yang beredar di awal, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Rikar Eliezer atau Baradae di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Mulanya disebutkan bahwa peristiwa itu berawal dari dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Imbas kasus ini, Sambo dinonaktifkan dari Polisi Kadif Propam Polri pada 18 Juli 2022. Selang 2 minggu, tepatnya 4 Agustus 2022, dia resmi dicopot dari jabatannya. Bersama dengan 9 anggota kepolisian lainnya, Sambo dimutasi sebagai perwira tinggi atau Pati, pelayanan markas atau Yanma Polri. Seluruhnya diduga melanggar kode etik karena tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua pun terus berjalan. Tepat 9 Agustus 2022, Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana. Dia diduga menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap anak buahnya sendiri. Kapolri Jenderal Listio Prabowo memastikan tak ada insiden baku tembak maupun pelecehan di rumah Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal. Peristiwa sebenarnya, Sambo memerintahkan Rikar Eliezer atau Baradae untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022.
Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah terjadi tembak-menembak. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS atau Ferdi Sambo melakukan penembakan dengan senjata milik senjata J atau Yosua ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terang Sigit dalam konferensi pers pada Selasa 9 Agustus 2022. Sebelum Sambo, Baradae sudah lebih dulu menjadi tersangka. Selain itu, ajudan istri Sambo bernama Ricky Rizal atau Bribka RR, serta asisten rumah tangga atau ART Sambo, Kuat Ma'ruf, juga ditetapkan sebagai tersangka. Menyusul Sambo, pada Jumat 19 Agustus 2022, giliran istri Sambo, Putri Chandrawati, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Kelimanya disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338 Junto, pasal 55, dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tidak hanya diduga menjadi otak pembunuhan, Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Yosua. Perbuatan menghalangi penyidikan dalam kasus ini mulai dari perusakan dan penghilangan CCTV hingga perusakan tempat kejadian perkara atau TKP. Dalam perkara ini, Sambo tidak sendiri. Ada 6 polisi lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Wijanto. Para tersangka dijerat pasal 49 Junto, pasal 33, dan garing atau pasal 48 ayat 1 Junto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancamannya bisa 8 hingga 10 tahun penjara. Mereka juga dikenakan pasal 221 ayat 1 dan 233 KUHP Junto, pasal 55 KUHP, dan atau pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 bulan hingga 4 tahun kurungan. Selain itu, Sambo sempat mengajukan permohonan pengunduran diri dari Polri beberapa hari sebelum sidang KKEP. Namun, permohonan itu ditolak oleh Kapolri. Polri tetap memproses dugaan pelanggaran etik Sambo melalui sidang KKEP yang digelar Kamis 25 Agustus 2022 hingga Jumat 26 Agustus 2022. Hasil sidang kode etik itu menyatakan Sambo diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kabay Intelkam, Komjen Ahmad Doviri, saat membacakan putusan sidang yang digelar di Mabes Polri, Jakarta. Tidak hanya itu, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus atau patsus selama 40 hari. Atas keputusan majelis sidang ini, Sambo tak terima, dia langsung mengajukan banding. Mohon izin, sesuai dengan pasal 29 PP 7 tahun 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan, kata Sambo saat itu. Lewat 3 minggu kemudian, nasib Sambo diputuskan Polri ketuk palu, memutuskan menolak permohonan banding Sambo terkait pemencatannya sebagai polisi. Menolak permohonan banding, pemohon banding, kata pimpinan sidang Komisi Banding Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto di Mabes Polri, Jakarta pada Senin 19 September 2022. Menguatkan putusan sidang Komisi Etik Polri tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Ferdi Sambo, Imbuh Agung.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, putusan banding ini bersifat final dan mengikat. Sambo tidak bisa melakukan upaya hukum lain atas hasil keputusan KKEP ini. Tidak ada kasasi dan peninjauan kembali. Banding ini sifatnya final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum. Ini upaya hukum yang terakhir, kata Dedi di lobi gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Senin 19 September 2022. Dengan demikian, Sambo resmi dipecat dari institusi Polri. Karir moncer sang jenderal berakhir. Kini, polisi masih terus melanjutkan proses hukum terhadap Sambo terkait kasus kematian Brigadir J. Ancaman saksi puluhan tahun penjara, bahkan mungkin hukuman mati, membayangi mantan petinggi Polri itu. Bagaimana menurut pendapat Anda?